Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Kak, di sini kami dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri, Rusli, 2002-11-2988, dan rekan saya, Mikkel Sabah Manurung. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara mengukur human capital dalam perusahaan. Nah, sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, saya akan menjelaskan apa itu human capital dalam perusahaan. Human capital di sini atau modal manusia merupakan sekumpulan aspek pengetahuan, keahlian, kemampuan, hingga keterampilan yang mana menjadikan seorang manusia sebagai aset di dalam perusahaan. Baiklah, di sini pembahasannya akan membahas tentang review jurnal, yang kedua ada resume jurnal. Baiklah, langsung saja di sini review jurnal. Nah, review jurnal ini berisikan informasi jurnal yang kami ambil, itu dengan judul analisis human capital dengan menggunakan metode human capital return on investment di PT Sospindo Kebun Bandar dengan penulis 3 orang, yaitu Sandi Priyandana, Siti Rahmasiwai, dan Maharani Arfa. Nah, untuk tujuan penelitian ini sendiri untuk mengetahui seberapa besar kontribusi karyawan terhadap perusahaan untuk mencapai produktivitas dan keuntungan bagi perusahaan. Dan subjek penelitian itu yaitu jelas dong human capital dan pengukuran. Hasil penelitiannya itu kita dapat lihat bersama di sini, itu dengan peningkatan keuntungan di tahun 2019 dan tahun 2021 meningkat. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa lagi untuk penelitiannya, beberapa hasilnya, dan di sini ada kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihannya di sini itu untuk di dalam human capital ini peningkatan kemampuan human capital dapat mempengaruhi produktivitas organisasi dan akhirnya dapat meningkatkan keuntungan organisasi. Mengukur ROI dan dalam investasi human capital adalah penting. Dan kekurangan sendiri, pengolahan data yang kurang terbuka dan hanya memperhatikan akses yang dihasilkan setiap tahunnya. Nah, kelas selanjutnya itu resume jurnal. Nah, resume jurnal sini ada beberapa, yaitu tinjauan pustaka, ada metodologi penelitian, ada pengolahan data, dan kesimpulan saran. Baik, selanjutnya itu tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka di sini ada mengenai pengertian modal manusia, human capital sebagai aset yang terlihat, pengukuran human capital. Mungkin di sini sudah dijelaskan beberapa dari teman saya sebelumnya mengenai pengertian modal manusia, human capital sebagai aset yang terlihat. Nah, di sini saya akan membahas mengenai pengukuran human capital. Nah, pengertian modal ya kita skip aja, mungkin kita bisa lihat bersama di slide PPT kita. Misalnya human capital sebagai aset yang terlihat, kita bisa lihat asetnya yang terlihat. Misalnya pengukuran human capital. Nah, di sini kita akan membahas mengenai pengukuran human capital yang digunakan. Nah, di sini ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini ada lokasi penelitian, variabel independen, ada teknik pengumpulan data, dan metode dan ada metode pengolahan data. Kita skip aja, kita lanjut aja pengolahan data. Nah, pengolahan data ada perhitungan aspek human capital pada PT Sespindo Kebun Bangun Bandar. Nah, yang kedua ada human capital cost factor, ada yang ketiga yang human capital value added, yang keempat ada human capital return on investment. Di sini kita akan membahas perhitungan aspek human capital pada PT Sespindo Kebun Bangun Bandar. Nah, di sini dengan rumus revenue per employee untuk karyawan, yaitu rumusnya total keuntungan dibagi dengan jumlah karyawan tetap. Nah, total keuntungan pada tahun 2019 sebesar 71 miliar 825.750.040 rupiah. Untuk di tahun 2020 sebesar 67 miliar 231.929.660 rupiah, dan untuk tahun 2021 keuntungan terbesar yaitu 79 miliar 178.180.900 rupiah. Nah, di sini keuntungan yang paling terbesar itu di tahun 2021 meningkat. Baik, lanjut saja. Selanjutnya di tahun 2019 itu dapatlah kita melihat dari dapat untuk karyawan itu keuntungan 115. Di tahun 2020 itu 108 lebih, di tahun 2021 itu meningkat jadi 127. Yang kedua, cara penghitungan human capital cost factor dengan rumus anggaran tenaga kerja ditambah anggaran buruh harian dan anggaran regenerasi karyawan. Nah, di sini ada di tahun 2019, jadi dihitung tadi untuk mengenai human capital cost factor itu HCCCV. Nah, di sini dapatlah kita lihat untuk anggarannya itu sekitar 15, untuk biaya personal rata-ratanya
udah dibagi itu sekitar 23, biaya rata-rata karyawan tetapnya itu sekitar 25 lebih. Dan selanjutnya tahun 2020 itu ada HCCPF-nya udah dihitung menjadi dapatlah 16,79 dan biaya personal rata-ratanya ada 24 dan biaya rata-rata karyawan tetap itu senilai 26 lebih. Dan selanjutnya di tahun 2021 untuk HCCPS-nya itu berjumlah 17 lebih, biaya personal rata-ratanya itu 17 yang udah didapat dari HCCPS dibagi 600 untuk biaya personalnya sekitar 608. Jadi dapatlah 26 dan biaya rata-rata karyawan tetapnya itu sekitaran 28. Selanjutnya yaitu Human Capital Value Added. Nah, di sini dengan rumus VA dibagi HC. Keterangannya untuk VA ini total keuntungan dikurang anggaran penjualan dikurang biaya lain. HC ini anggaran fasilitas karyawan. Nah, didapat kita tinggal masukkan aja lagi untuk angkanya tahun 2019. Untuk PA-nya tinggal dijumlahkan dan dimasukkan berapa dan dapat hasilnya untuk tahun 2019 itu 78.516 juta 758.779 dan HC-nya 16 dan dibagi HC tadi yang VA-nya itu dibagi dapatlah untuk tahun 2019 4,84 dan begitu juga untuk perhitungan di tahun 2020 kurang lebih sama dan di sini meningkat menjadi 5,28 untuk HCVA-nya dan di tahun 2021 itu lebih meningkat lagi bertambah menjadi Rp 5,50. Jadi dalam perhitungan CPA periode 2021 bahwa Rp1 yang diinvestasikan dalam human capital akan memberikan kontribusi ke perusahaan sebesar 5,50. Baik, yang selanjutnya itu human capital return on investment. Nah, di sini untuk di tahun 2020 untuk HCRR ROI-nya dapat kita lihat dari 71 kurang 14 dikurang 13 dibagi 13,8 dapat hasilnya 6,45 dikali 100%. Jadi ACC-nya ataupun Human Capital Return on Investment-nya itu untuk karyawan tetap menjadi 6,45% dan untuk karyawan keseluruhan itu berjumlah 5,41%. Selanjutnya tahun 2020 kurang lebih perhitungannya sama. Itu di tahun 2020 itu 5,73% untuk karyawan tetap dan untuk karyawan seluruhnya 4,74%. Dan di tahun 2021 kurang lebih perhitungannya cuma ini lebih meningkat untuk karyawan tetap menjadi 6,7% sedangkan karyawan keseluruhan 5,25%. Nah, di sini ada kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan ini itu pada saat ini human capital merupakan aset organisasi atau perusahaan yang paling berharga nilainya. Aset lain yang selain human capital bersifat pasif. Sedangkan untuk saran dari sini itu sebaiknya perusahaan lebih transparan terhadap data keuangan yang diberikan kepada peneliti. Karena penelitian ini bertujuan untuk mengukur investasi modal manusia ke perusahaan dan sebagai salah satu pengumpulan data. Nah, itu saja sih cara perhitungan dari human capital. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kesilapan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.